Halo, perkenalkan nama saya Cindy Stefani Hilmawan dengan NIM 2119059 dari kelas 213B25. Di sini saya akan menjelaskan tentang step-step penanganan rapat, dimulai dari perencanaan rapat, pelaksanaan rapat, dan juga hasil rapat. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perencanaan rapat. Apa yang dimaksud dengan perencanaan rapat? Perencanaan rapat adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita memulai sebuah rapat. Dan hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum memulai rapat yaitu yang pertama, membuat agenda rapat dan susunan acara rapat. Agenda rapat adalah daftar yang berisi pokok-pokok permasalahan yang akan dibicarakan dalam suatu rapat. Sedangkan susunan acara rapat adalah rincian atau penjabaran lebih lanjut dari topik-topik dalam agenda rapat. Yang kedua yang harus kita persiapkan yaitu menentukan peserta rapat. Dari agenda rapat yang telah ditentukan, maka dapat memastikan peserta rapat yang akan diundang. Yang ketiga yaitu membuat undangan rapat. Surat undangan adalah surat pemberitahuan yang sifatnya mengharapkan kehadiran seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu acara tertentu di tempat dan pada waktu tertentu. Yang keempat yaitu membuat daftar hadir rapat. Daftar hadir digunakan untuk mengetahui jumlah peserta yang datang, untuk mengetahui jumlah sistem yang harus dipersiapkan seperti konsumsi, kursi, serta berbagai bahan penyusunan notula rapat dan sebagai dokumentasi. Lalu yang selanjutnya, mempersiapkan bahan untuk rapat. Bahan rapat yang perlu dipersiapkan yaitu agenda rapat, notula atau hasil rapat yang lalu, bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat. Yang keenam yaitu mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat. Peralatan dan perlengkapan yang harus dipersiapkan antara lain whiteboard, spidol, penghapus, flip chart, LCD proyektor atau OHP, sound system, map, block note, serta ballpoint-nya, laptop dan komputer juga. Lalu selanjutnya kita juga harus mempersiapkan ruangan rapat. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam ruang rapat sebagai berikut. Cahaya yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan luas ruangan. Ventilasi udara yang sejuk agar ruangan tidak terlalu panas. Pengaturan tempat duduk yang harus dipersiapkan sesuai dengan jumlah peserta yang akan datang. Yang kedelapan yaitu akomodasi atau penginapan. Bila rapat dilakukan lebih dari 1 hari, biasanya para peserta akan menginap pada suatu tempat. Dan yang harus dipersiapkan yaitu akomodasinya atau penginapan untuk rapat tersebut. Yang kesembilan yaitu transportasi. Jika rapat tidak diadakan di kantor, maka transportasi untuk mencapai tempat rapat tersebut harus dipersiapkan dengan baik. Lalu yang 10 yaitu konsumsi. Konsumsi harus berupa makanan ringan atau makanan berat. Hal ini akan berdampak pada motivasi peserta rapat. Yang ke-11 yaitu kesehatan. Untuk kegiatan rapat yang pelaksanaannya lebih dari 1 hari, hendaknya disediakan unit kesehatan untuk menjaga kondisi kesehatan para peserta rapat. Yang ke-12 yaitu pengecekan persiapan rapat. Sebelum rapat dimulai, sekretaris harus memeriksa segala persiapan untuk meyakinkan apakah segala sesuatunya sudah siap untuk dipergunakan. Merencanakan dan mempersiapkan suatu rapat agar dapat berjalan lancar bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Maka dari itu, perencanaan rapat harus dilakukan dengan sebaik mungkin dan juga sematang mungkin. Kita lanjut ke yang kedua yaitu pelaksanaan rapat. Sebelum kita masuk ke pelaksanaan rapat, perlu diketahui keberhasilan atau kegagalan rapat sering dapat diketahui jauh sebelumnya. Banyak rapat tidak perlu diselenggarakan sama sekali. Kalau memang harus dilaksanakan, pengundangannya harus memiliki tujuan-tujuan yang jelas. Selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan rapat. Rapat dapat berjalan dengan lancar apabila perencanaannya berlaksana dengan baik. Dan pelaksanaan rapat ini juga akan mempengaruhi untuk ke depan-depannya dalam rapat kembali. Nah, dalam pelaksanaan rapat ini ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan, yaitu sekretaris rapat. Sekretaris rapat adalah orang penting kedua setelah ketua
rapat, ia harus memastikan apakah semua pengaturan administrasi telah terselesaikan dengan baik dan berjalan sempurna sebelum, ketika, dan sesudah rapat. Dan setelah itu ia harus membuat rekaman yang akurat selama rapat berlangsung. Dan setelah itu menulis notulen atau catatan yang permanen dan resmi. Ia harus tahu semua peraturan rapat yang berlaku saat itu dan memberikan nasihat bila perlu. Ia harus membantu pimpinan dan juga harus menyiapkan dan terbiasa dengan semua jenis dokumentasi yang relevan dengan rapat dan menyebarkannya dimanapun dibutuhkannya. Sebelum rapat, bila perlu, seseorang dapat saja menjalankan dua peran secara bersamaan. Tugas-tugas sebelum rapat dapat dilakukan baik oleh ketua maupun sekretaris dan dijalankan bersama. Tetapi pada waktu rapat, tugas sekretaris begitu penting sehingga tidak mungkin lagi digabung dengan tugas-tugas ketua, kecuali bila rapat tersebut merupakan rapat sederhana dan pendek. Lalu ada juga di bagian ketua. Peran ketua dalam sebuah rapat juga sama pentingnya. Ia harus memahami maksud dari rapat tersebut dengan baik dan juga tahu tujuan dari rapat tersebut. Lalu peserta. Sebaiknya peserta rapat hanya menerima undangan bila kehadirannya dapat dibenarkan, yang artinya memang kehadirannya benar-benar dibutuhkan dalam rapat tersebut. Lalu hasil rapat. Setelah rapat dinyatakan selesai, pekerjaan sesungguhnya sebenarnya baru saja dimulai. Semua catatan harus segera disusun dan disebarluaskan segera mungkin. Demikian pula tugas-tugas administrasi, mulai dari merapatkan ruangan sampai dengan penyelesaian masalah keundangan, harus segera dihadapi. Nah, dari hasil rapat tersebut juga akan dihasilkan sebuah notulen rapat. Nah, notulen tersebut harus dibagikan kembali kepada peserta-peserta rapat yang sudah mengikuti rapat tersebut agar para peserta rapat dapat mengetahui hasil dari rapat-rapat yang telah dilakukan. Seperti itulah penjelasan tentang pelaksanaan rapat, perencanaan rapat, dan juga hasil rapat. Dan setelah ini akan saya tampilkan bagaimana contoh sebuah notulen rapat yang baik dan benar. Sekian dari saya, terima kasih.